안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Nur Ainun Azizah. Dan saya Quran Firmansyah. Kami berdua akan menjelaskan tentang pengaturan dan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih UUPA itu? UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. UUPA merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. UUPA juga merupakan undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Nah, di dalamnya itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Materi pengaturan dan pelaksanaan UUPA, kami mengerucutkannya kembali pada konsepsi kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah. Walaupun dinamikanya banyak persoalan lainnya yang bermunculan di masyarakat Indonesia, karenanya kami mengambil dua pembahasan. Yang pertama, perkenanan penguasaan tanah oleh negara berdasarkan konstitusi, dan yang kedua adalah redistribusi masyarakat. Pembahasan pertama yang akan kita jelaskan yaitu penguasaan tanah oleh negara berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk melakukan penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 33 ayat 3 ini juga merupakan tonggak politik hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurut Bagirmanan, beliau ini merumuskan beberapa pengertian dari dikuasai oleh negara. Yang pertama, penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya pemegang kewenangan satu-satunya adalah negara, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, dikuasai oleh negara ini memiliki pengertian mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatannya. Dan yang ketiga, pengertian dari dikuasai oleh negara ini merupakan penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. Penguasaan negara terhadap tanah harus didasarkan pada kebutuhan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan amanat konstitusi. Akan tetapi dalam pengelolaannya, pelaksanaan kewenangan untuk melakukan, mengatur, mengelola, dan mengawasi pertanahan ini kemudian dilimpahkan kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Mahkamah Konstitusi juga telah membuat putusan terhadap hasil judicial review beberapa undang-undang di bidang sumber daya alam ini yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atas tafsiran frasa dikuasai oleh negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini akhirnya memutuskan bahwa konsep penguasaan negara ini haruslah diartikan dalam arti luas, namun harus tetap bersumber pada kedaulatan rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan kewenangan yang dimiliki negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, serta pengawasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penguasaan negara oleh berdasarkan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut pasal 2 ayat 2, UUPA menyatakan bahwa hak menguasai negara yaitu memberi wewenang untuk pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalamnya ada banyak pasal-pasal nih. Pertama, pasal 2 UUPA yang mengamanatkan kepada negara untuk menguasai dan mengelola. Apabila dikaitkan dengan tanah, maka terdapat aturan tentang peruntukan, penggunaan, persediaan, dan persediaan tanah yang dilegalisir melalui sertifikat tanah. Adapun dalam sertifikat pemilikan hak atas tanah yang di dalamnya termuat penggunaan atau peruntukan terhadap tanah tersebut.
Dan ada juga pasal 4 ayat 1 UPA yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan oleh orang per orang atau bersama-sama ataupun badan hukum. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, UPA ini memberikan amanat kepada negara perlu adanya sebuah produk hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, itu kenapa kan? Merupakan perintah kepada para legislatif untuk membentuk atau mengundangkan berbagai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek dengan objek hukum yang didasarkan pada kepemilikan atas tanah yang menjadi sumber kesejahteraan atau meningkatkan taraf hidup seseorang. Nah, di dalam itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang diatur apa aja nih? Ada pemanfaatan tanahnya itu, di mana seorang bisa memanfaatkan tanahnya untuk diperjualbelikan atau sebagai tempat untuk jual beli. Maka terdapat aturan atau prosedur hukum memilikan hak atas tanah tersebut. Perpindahan pemilikan hak atas tanah juga telah diatur dalam perundang-undangan. Begitu pula dengan kalau misalkan kita mau memiliki tempat untuk usaha, maka kita harus mendaftarkan tanah kita terlebih dahulu agar kita mempunyai izin usaha yang sah, sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik atau legal. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu redistribusi tanah untuk masyarakat. Jadi penguasaan negara terhadap tanah itu telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, serta diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Terus, menurut Budi Hartono ini menyatakan bahwa UUPA ini merupakan undang-undang yang melakukan pembaharuan agrarian karena di dalam ini memuat 5 program yang dikenal dengan Panca Program Agrarian Reform Indonesia. Nah, salah satunya yaitu melakukan perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan, kemakmuran, dan keadilan. Nah, program yang tadi ini nih yang udah aku jelasin itu merupakan program Land Reform. Nah, Land Reform itu merupakan serangkaian tindakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam hal redistribusi tanah yang merata, sehingga kepemilikan lahan atau tanah tidak terpusat pada satu orang saja. Nah, itu telah ditegaskan dalam pasal 7 UUPA yang menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas pun tidak akan diperkenankan. Selanjutnya, adapun program Land Reform tadi yang sudah dijelaskan tadi itu sendiri meliputi program-program itu meliputi ini nih. 1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. 2. Larangan kepemilikan tanah secara monopoli. 3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum terkena larangan eksiden, tanah bekas, swapraja, dan tanah negara. 4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan. 5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. 6. Penetapan luas minimum pemilikan lahan atau tanah disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan kepemilikan menjadi bagian terlampau kecil. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 RUU Pertanahan, menyatakan bahwa pemerintah menyediakan pula tanah negara sebagai objek reforma agraria, seperti 1. Tanah negara yang berasal dari hapusnya hak atas tanah. 2. Tanah negara yang berasal dari tanah timbul. 3. Tanah negara yang berasal bekas pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi sepanjang tidak merupakan barang milik negara yang tercatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. 4. Tanah negara yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. 5. Tanah negara yang berasal dari tukar menukar atau perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka reforma agraria. 6. Tanah yang diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara untuk reforma agraria. Selanjutnya, pemerintah dalam melakukan redistribusi tanah melakukan beberapa langkah tegas dalam pengelolaan tanah, diantaranya 1. Moratorium pembangunan yang mengarah pada kepentingan bisnis. 2. Pembatasan kepemilikan dan pengurusan tanah.
3. Pengendalian harga tanah. 4. Mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan. Demikianlah hasil pemaparan makalah kami dari kelompok 3 yang berjudul Pengaturan dan Pengelolaan Undang-Undang Pokok Agraria. Dapat kami simpulkan yakni penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan melalui Undang-Undang Pokok Agraria, putusan MK, dan peraturan undang-undangan lainnya yang saling menguatkan. Sebagaimana prinsip bahwa tanah itu mempunyai fungsi sosial dan bagaimana hak kebijakan politik hukum pertanian di Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara harus dapat dilakukan dengan melakukan redistribusi tanah yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak disinyalir Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis saja dan berpihak satu kelompok saja, melainkan kepentingan umum. Demikianlah hasil kesimpulan kami. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkah adanya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!